Bapak Ibu semuanya shalom. Senang sekali saya bisa kembali bertemu untuk melayani pada pagi hari ini. Seharusnya pagi hari ini adalah Ibu Priska yang menyampaikan firman Tuhan, tetapi beliau harus ada di rumah sakit dan saya yang menggantikan beliau, ya. Tema kita pagi ini yang diberikan kepada saya adalah The Tearful Sin. The Tearful Sin. Maafkan kalau pengucapannya kurang pas ya. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya adalah adegan yang penuh tangisan. Ya, adegan penuh tangisan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu bagian ayat yang menjadi dasar dari perenungan kita pagi ini. Ya, saya boleh mohon dibantu? Ya, ini ayatnya Bapak Ibu cuman satu ayat. Nah coba Bapak Ibu, saya menantang Bapak Ibu untuk Bapak Ibu merancang khotbah sendiri. Kira-kira bukan saya. Tadi temanya tearful scene, artinya adegan yang penuh air mata. Ayatnya ini dan harus dikaitkan dengan Paskah juga. Ya, Bapak Ibu lihat dekorasinya belum dibongkar. Kenapa? Karena dalam minggu ini tema yang ada masih ada kaitannya dengan kuasa kebangkitan. Ya, Mazmur 30 ayat yang ke-6, begitu ayatnya cuma satu ayat saja. Kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Bapak Ibu, ketika saya diberikan tema ini ayatnya juga dikasih. Tetapi bukan Mazmur 30 ayat yang ke-6. Mazmur 30 ayat yang ke-5. Waktu saya cek, wah berbeda begitu ya. Mazmur 30 ayat yang ke-5 boleh dicek di Alkitab. Lain begitu ya. Bukan ini begitu. Jadi rupanya ada perbedaan Bapak Ibu antara LAI, Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia dengan versi King James Version ataupun juga nasional NIV. Ya, New International Version. Itu ayat ini, ayat yang ke-6 itu kalau dalam bahasa Inggris itu di ayat yang ke-5, ya. Sama saja, cuman masalahnya hanya tata letak saja, begitu ya. Ada judul dijadikan ayat, di bahasa Inggris tidak begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin memulai khotbah saya dengan kalimat ini. Langsung mulai ya. Nih. Pernahkah Anda menangis di malam hari? Begitu sunyi, begitu panjang, seakan tidak ada ujungnya. Malam sering terasa seperti waktu di mana harapan memudar. Malam harinya saya beri bold Bapak Ibu. Kenapa? Saya kepingin Bapak Ibu memahami ayat ini. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati sepanjang malam. Sepanjang malam ada apa Bapak Ibu? Tangisan. Menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Oke. Untuk memahami ayat ini kita perlu masuk ke situasi itu. Pernahkah Bapak Ibu menangis di malam hari, begitu sunyi, begitu panjang, seakan tidak ada ujungnya. Malam sering terasa seperti waktu di mana harapan memudar. Pernah? Ada yang enggak pernah angkat tangan? Berarti mungkin Anda yang enggak pernah, mungkin enggak pernah jatuh cinta. Enggak pernah galau, enggak pernah apapun. Bapak Ibu begini. Ya, saya mau perkenalkan dengan seorang penyanyi, saya doyan sekali dengan lagu, dengan musik. Minggu lalu saya beli radio Bapak Ibu di Kopo Sayati. Radio gede begitu, ada antenanya, knopnya diputer begitu. Berharap bisa menemani malam saya dengan suara penyiar dan juga lagu-lagu yang saya sukai. Nah, berbicara tentang malam, saya ingat penyanyi ini, Pance Ponda. Ya, orangnya udah meninggal, Bapak Ibu ya. Meninggal tahun 2010 karena stroke. Tapi ini legend Bapak Ibu, dia punya banyak lagu pop yang hits. Salah satu yang saya senang ini, Kau dan Aku Menyatu. Ya, oke, siap-siap generasi milenial, Anda berjadul-jadul dulu, walaupun Anda enggak senang juga saya enggak peduli ya.
Yang penting Anda belajar juga menyukai lagu-lagu. Tunjukkan bahwa Anda juga punya selera yang bagus, bisa menilai begitu ya. Lagu jadul berarti jelek, ya jangan. Nikmati. Terima kasih, silakan Ali, diputarkan ya. Yang Kau dan Aku Menyatu, Ali, cepetan Li. Mohon agak lama ya. Ini videonya ada jeda sekitar beberapa detik begitu. Terima kasih Chris, boleh agak dikencengin ya Chris. Ini treat buat Anda bisa menikmati lagu ini di gereja. Makasih Ali. Ada yang suka? Nggak suka? Ya biarin. Cindy, kamu nggak suka kan? Nah, biarin ya. Lagu ini Cindy, jadi lagu favorit saya waktu aku SMA lagi jatuh cinta sama seseorang. Dan bertepuk sebelah tangan. Dia lebih cinta kepada cowok yang lebih tampan, lebih baik dan lebih kaya. Dan saya nyanyi lagu ini begitu ya sambil berlinang air mata juga Bapak Ibu ya. Ada baper, ada galau, seperti itu. Ya. Angin malam gitu ya. Sekarang satu lagi, karena ada banyak milenial di sini. Boleh dikembalikan saya ke PowerPoint-nya, Aldi. Thank you ya. Nah, sekarang ini coba bayangkan ada kata-kata seperti ini, angin malam, bisikkan kepadanya, ya, bisikkan kepada Bumia tentang resah rinduku. Ya. Luar biasa ya, dia titip ke angin malam, ingat loh malam. Kenapa enggak angin siang, angin pagi, angin sore, nah gitu ya, sibuk. Nah, saya sebenarnya nggak terlalu suka dengan lagu-lagu sekarang. Saya dikenalkan dengan penyanyi ini oleh Jacinda. Pak Will, ini ada lagu enak yang nyanyi Mario Giklau. Oh iya benar. Penyanyi yang relatif baru, dia pernah ikut Idol juga. Dan dia dikenal dengan banyak tembang-tembang Indonesia Timur yang dia nyanyikan jadi menyenangkan begitu. Nah, saya suka lagu satu tembang. Bapak Ibu bisa coba tebak, ada kaitannya dengan malam. Judulnya apa? Oh nggak ada yang tahu. Iya memang Anda nggak tahu apa-apa mungkin ya soal musik ya. Cuman saya ya. Silakan Ali boleh diputarkan ya lagunya ya. Thank you. Judulnya Semata Karenamu.
Yuk sama-sama Jacinda yuk. Malam dari rasa cemburu, dari rasa curiga, karena hati ini kusimpan hanya untukmu, tenangkan dirimu, kau terlalu jauh. Makasih Ali. Thank you. Iya. Buat Bapak Ibu yang baru datang mungkin ini pendeta sesat. Saya salah datang ke gereja, ya. Isinya kok khotbah kayak begitu. Bapak Ibu, coba perhatikan kata ini. Malam bantu aku tuh luluhkan dia, bintang bantu aku tuh tenangkan dia. Bapak Ibu ada sesuatu dengan malam. Malam bisa bikin kita baper. Malam bisa bikin kita galau. Kalau malam, hari-hari ini di Bandung, praktek esek-esek begitu ya. Mungkin jam 11 baru pagi. Tetapi buat orang zaman dulu, di mana lilin itu adalah sesuatu yang mahal, minyak yang diambil dari tubuh binatang sebagai bahan bakar penerangan itu mahal. Malam bukan sesuatu yang menyenangkan, semuanya gelap. Yang ada isinya adalah penantian gimana supaya pagi cepat datang, saya bisa bekerja, saya bisa bertemu orang, saya bisa bermain, saya bisa melihat bunga-bungaan. Malam identik dengan kesedihan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, yuk balik ke ayat itu lagi. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Malam itu bukan sesuatu yang menyenangkan untuk orang dulu. Buat kita, itu adalah sesuatu yang romantis. Saya bisa tunjukkan kepada Anda banyak lagu ya yang muncul di malam hari. Malam yang dingin, aku sendiri, malam lagi. Ya. Oh malam kudus juga, itu lain Bumi ya. Ini kacau ya. Adalah pokoknya. Ya itu mungkin yang ciptakan malam kudus itu baper juga ya Bumi ya. Artinya kitab Mazmur ini memberikan sebuah pernyataan yang berani bahwa malam tidak pernah punya kata akhir. Nah tentu ketika kita mau menafsirkan sebuah ayat itu harus tahu konteksnya begitu ya. Jadi Mazmur 30 yang kita baca ini adalah Mazmur syukur sebenarnya yang ditulis oleh Daud setelah ia mengalami pemulihan dari situasi yang hampir membawa kematian Bapak Ibu. Sebelum kita membaca ayat yang kelima, di ayat yang keenam ada ayat begini bunyinya. Tuhan engkau mengangkat aku dari dunia orang mati, engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Ya, seharusnya ini Mazmur sukacita. Atau ada tafsiran yang lain yang mengatakan sebenarnya Mazmur ini cocok untuk penahbisan rumah. Karena apa? Di Mazmur 30 ayat yang pertama, tulisannya adalah nyanyian pujian untuk pentahbisan bait suci dari Daud. Itu judulnya ya, di ayat yang pertama. Tapi sebenarnya saya setuju dengan penafsiran bahwa Mazmur ini mau berbicara lebih dalam tentang kesaksian pribadi, tentang perjalanan dari kejatuhan menuju pemulihan oleh Tuhan. Nah, ada beberapa kata kunci dalam bahasa Ibrani, Bapak Ibu, dari ayat yang kita baca. Yang pertama, kata tangisan. Wah, kalau kita lihat ya, kata tangisan di situ menggunakan kata beki, bacanya dari kanan ke kiri. Kata beki ini bukan sekedar menangis, tetapi menggambarkan ratapan yang dalam, bukan sekedar sedih ringan, tetapi kesedihan eksistensial. Benar-benar sakit, nyesek, betul-betul membuat kita menderita.
Lalu ada kata bermalam, bahasa Ibraninya adalah yalin, secara harfiah artinya menginap atau tinggal sementara. Bermalam, yalin, ya. Malam di situ kata kerjanya bermalam lebih ke arti cuman sementara, menginap, tinggal sementara. Jadi kalau kita mau gabungkan itu artinya tangisan hanya menginap, bukan menetap selamanya. Dalam banget ya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya melaju lagi ya. Kata pagi itu menggunakan kata boker. Boker bukan itu loh, perak loh ya, boker ya di sini. Dah ya. Pagi di sini bukan hanya mau menunjukkan waktu secara kronologis, tetapi simbol dari intervensi Tuhan. Ada terang, ada awal yang baru. Keren ya. Kata sorak-sore adalah rina. Oh berarti orang yang namanya rina itu artinya sorak-sore. Sorak-sore di sini artinya bukan sekedar sukacita senang, tetapi sukacita yang meledak. Penuh ekspresi, bukan sekedar lega, tapi ada unsur kemenangan. Wah, jadi kalau kita baca dalam bahasa Indonesia cuman sebegitu mungkin artinya ya, tetapi dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, itu punya makna yang mendalam, bahwa ayat ini bisa dipahami tangisan mungkin bermalam tinggal sementara, tetapi sukacita akan datang dengan teriakan kemenangan di pagi hari. Izinkan saya menyampaikan ada 3 poin khotbah saya hari ini. Yang pertama, poin yang pertama, baca bareng-bareng, 1, 2, 3. Tangisan itu nyata tapi tidak final. Mazmur ini tidak menyangkal realitas tangisan Daud, ya. Daud tidak berpura-pura kuat. Dia diangkat dari kenyarisan mau mati, Bapak Ibu. Kaitannya dengan Paskah apa? Begini. Salib itu identik dengan tangisan, dengan penderitaan, dengan kehilangan. Waktu itu murid-murid Yesus mengalami malam tergelap di dalam hidup mereka, tetapi itu bukan akhir cerita. Saya hari-hari ini banyak di rumah sakit, Bapak Ibu, ya. Seperti seorang pasien di ruang ICU, malam bisa jadi terasa sangat panjang, penuh kecemasan. Tetapi dokter berkata, bertahanlah sampai pagi, kami sedang bekerja. Ilustrasi ini cuma mau menunjukkan bahwa malam itu nyata, tapi itu bukan akhir dari proses penyembuhan. Bapak Ibu, mama mertua saya mulai masuk rumah sakit itu tepat seminggu yang lalu. Ya, saya waktu itu ingat mungkin saya datang di kebaktian umum yang kedua saja. Ya, saya lupa sudah ngeheng. Pokoknya saya ingat malam minggu mungkin ya, hari Sabtu, mama itu masuk rumah sakit. Patah Bapak Ibu, patah. Di usia yang ke-83. Wah, untungnya mama gak jejeritan, tetapi agak gerak sedikit dia sakit Bapak Ibu. Nah kita yang menjaga ini jadi juga capek, bukan capek nungguin, capek emosi. Terutama Bu Priska lah, Papa lah, begitu ya, orang-orang yang paling dekat begitu, saya jadi terefek. Kami berharap operasi bisa dijalankan secepat mungkin, tetapi kami dijanjikan karena rumah sakit tipe A di Bandung itu cuma 2, RSHS dan Santosa, kami nggak punya pilihan, kami harus menunggu, disitulah hampir semua orang seluruh Jawa Barat mungkin ingin mendapatkan pengobatan terbaik. Terutama di Santosa Kebonjati. Kenapa? Di RSHS antrinya lebih lama. Kami dijanjikan dari hari Minggu itu mama bisa dioperasi Kamis kalau nggak salah ya. Kami berharap Kamis. Tidak, kami dapatnya Sabtu. Kemarin Bapak Ibu. Bapak Ibu, kami menunggu dijadwalkan jam 1. Kalau bisa ya Tuhan, secepat mungkin. Mama nggak mungkin harus menunggu dari hari Minggu sampai hari Sabtu.
Ya Tuhan kalau bisa hari Kamis, hari Jumat, tidak, Tuhan tidak memberikan jawaban itu Bapak Ibu. Mama kepingin turun, tangannya diikat, mulai berhalusinasi. Di situ ada sumur ya, mana enggak ada sumur di sini. Kemudian Wilfried, tolong ya bawa lemari mama, karena di dalamnya ada barang-barang yang mama butuhin. Gimana lah bawa lemari ke rumah sakit. Bapak Ibu, yang terjadi hari Sabtu datang. Kami bersyukur kami bisa melewati hari-hari panjang di mana kami harus menjaga mama kami dengan keluhannya, minta turun dan segala macamnya. Rasakan sendiri kalau Anda menjaga orang sakit. Ya. Anda nggak capek nunggu, Anda capek lihat dia menderita. Apalagi kalau dia ngeluh, kepingin pulang. Mana sih, begitu. Bapak Ibu, kami dijanjikan jam 1, tetapi ada kabar berita baik. Mama akan dimajukan operasinya jam 11. Papa bilang, ayo kita cepat ke sana, begitu ya. Saya lagi sibuk apa begitu. Akhirnya papa saya kirim sendiri dengan Grab pergi ke rumah sakit. Pulang pelayanan dari senior people, saya pergi ke rumah sakit. Berharap, masih jam 11. Mama belum juga masuk ruang operasi. Jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3. Dokter hanya mampir tanpa ada kejelasan mama masuk ke rumah sakit. Akhirnya kami dengar berita mama dapat urutan ke-7, sedangkan waktu itu jam 3, operasi baru urutan ke-4. Itu dunia terasa runtuh. Bu Priska marah-marah di depan nursery, stasiun nursery itu. Mama saya itu tiap 2 jam makan. Kenapa dijanjikan jam 11, mama saya harus puasa. Dia tiap 2 jam makan dan sekarang harus menunggu sampai kapan begitu ya. Yang ke-7 itu artinya bisa jam 11, jam 12, kita nggak tahu. Bapak Ibu, siang sore berganti malam. Ada pasangan dari gereja ini yang datang. Saya menerima dengan ramah begitu ya, di mana kami juga capek. Ada Bumia juga datang, terima kasih banyak orang yang datang. Entah bagaimana pasangan ini punya koneksi dengan orang dalam. Dia WA, dia telepon, mama bisa disisipkan. Disisipkan itu jam berapa, kami nggak mau menaruh harap lagi. Orang kita dijanjikan jam 1, hari Sabtu katanya jam 11 sampai jam 3, jam 4, mama belum masuk, ruang operasi. Mama itu sudah bilang gini, batal, aku mau pulang. Gila. Kami sudah menunggu begitu lama Bapak Ibu, orang usia 83 ini. Kami melewati malam yang gak bagus Bapak Ibu. Saya mau lanjut lagi lah khotbah saya. Apakah Bapak Ibu sedang mengalami hari-hari seperti saya menunggui mama mertua itu? Tangisan apa yang sedang menginap dalam hidup Anda saat ini? Apakah Anda mulai menganggapnya sebagai sesuatu yang permanen? Saya itu udah doa sama mama, soal mama ini. Tuhan, kami ini baru Senin, kami nunggu Kamis, Jumat, apa bisa dengan kondisi mama seperti ini? Bisa. Tuhan, finally ya Tuhan, dapat jadwal hari Sabtu. Karena kami dengar ada yang berminggu-minggu, ada yang berbulan. Karena kita nggak tahu, orang antri. Jadi rumah sakit itu akan mendahulukan orang yang urgent. Tuhan, saya nggak tahu. Kelam Bapak Ibu, menunggu tanpa ada kepastian. Dan rumah sakit itu komunikasinya jelek. Loh kenapa Anda bilang jam 1 terus jadi jam 11, kemudian jam 3? Ya karena laporan dari bawah. Laporan dari bawah bagaimana? Begitu ya. Orang rumah sakit, dinas kesehatan, tidak diajar komunikasi yang baik untuk menenangkan kami customer. Kami dibiarkan dalam kebingungan. Mau komplain, mau marah begitu. Untung yang menghadapi Bu Priska, bukan saya. Karena saya dalam kondisi baik-baik. Kalau saya waktu itu batak saya yang keluar, sudah tak banting semua itu. Ya. Laptop apa segala macam begitu ya. Ini kebetulan yang masih ada itu orang Chinese pendeta pula. Jadi masih agak kalem Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya mulai berpikir Tuhan itu mana lah gitu ya, kami ini udah doa-doa, nggak kasihan lah sama papa ini istrinya pendeta, ini penginjil, aku juga pendeta, mbok ya kamu kasih mujizat kek. Enggak loh Bapak Ibu,
Tidak ada, kami diperlakukan sama seperti Anda orang awam. Tidak ada kekhususan buat pendeta. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, aplikasinya begini, izinkan diri untuk jujur di hadapan Tuhan, tapi jangan mengizinkan kesedihan mendefinisikan masa depanmu. Ingat, tangisan hanya tamu, bukan pemilik hidupmu. Sudah kami lelah, jam 6, jam 7, udah, kata Papa, kita nggak boleh marah-marah. Kalau kita marah-marah dengan pihak rumah sakit, itu tidak ada gunanya dan membuat mereka nanti justru memandang kami jelek. Pelayanan tidak akan lebih baik. Ya sudah, kita terima apa adanya. Entah kapanlah mama akan dioperasi. Saya akhirnya menyewa satu kamar hotel di sebelah rumah sakit. Saya bersyukur ada berkat dari Bapak Ibu sekalian ya buat keluarga kami nginep di hotel. Saya ajak Papa. Saya di hotel sambil mengerjakan khotbah ini. Sambil Papa di sebelah saya, karena wifi ada. Nggak bisa tidur, Papa terbangun, saya terbangun, begitu. Tiba-tiba pukul 8, di grup WhatsApp keluarga kami, ada panggilan dari ruang operasi. Kami cepat-cepat masuk. Kami kembali ke rumah sakit, ternyata Mama sudah masuk ruang operasi. Kata orang, operasi itu akan berjalan 6 jam. 4 jam operasi, 2 jam untuk proses pemulihan. Pagi-pagi, 12:30, saya menerima telepon dari Bu Priska, WhatsApp video call. Mama sedang keadaan sadar, kami ber-WhatsApp video call, rupanya operasi sudah selesai, dan Mama lebih segar daripada sebelum operasi. Terpujilah Tuhan. Kami menanti malam itu tidak berkepastian, Bu Priska menangis. Ini maksudnya apa begitu ya, orang tua seperti dibeginikan. Wah, kok sama dengan khotbah ini, tetapi waktu kami malam itu tidak berkeputusan, begitu kami lelah, nungguin orang yang mau batal, mau pulang, pagi hari datang sorak-sore Bapak Ibu. Rupanya Tuhan kepingin kadang-kadang kita bertahan di malam hari Bapak Ibu. Tetap percaya, karena paginya akan ada sorak-sore. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ingat tangisan hanya tamu, bukan pemilik hidupmu. Ya ini sebenarnya. Mazmur 30 ayat yang ke-6, baca lagi ayatnya, 1, 2, 3. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Poin yang kedua adalah pagi Tuhan selalu datang. Mazmur ini memberikan harapan yang kuat bahwa pagi pasti datang. Artinya mungkin ada rasa sakit di malam hari, tapi sukacita datang di pagi hari. Ada masanya kok kita itu sedih. Malam itu ada, tapi pagi pasti ada. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kaitannya dengan Paskah apa? Kubur itu melambangkan keheningan, kegelapan, ketidakpastian. Tuhan Yesus saya sudah mati. Kalau Tuhan Yesus saya sudah mati, nanti jadinya gimana? Begitu pikir murid-murid. Tapi kubur itu digantikan dengan kebangkitan pagi yang mengubah segalanya. Bapak Ibu, Yesus tidak tetap di dalam kubur. Itu berarti tidak ada malam yang permanen bagi orang percaya. Sama seperti ilustrasi anak kecil itu takut ya, gelap ya, waktu listrik padam. Rumah sakit itu juga ada padamnya loh Bapak Ibu. Saya mengalami di rumah sakit. Anak kecil biasanya takut waktu gelap dia nangis, tapi ibunya biasanya berkata begini, tenang, sebentar lagi lampu nyala kok. Dan biasanya nyala enggak? Benar. Begitu terang kembali anak itu tidak takut lagi, ketakutan lenyap. Bapak Ibu seringkali masalahnya bukan malamnya. Tetapi apakah kita percaya bahwa terang akan datang? Pertanyaan refleksi buat kita Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu masih percaya bahwa Tuhan bisa mengubah keadaan Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu sudah menyerah pada malam? Ya sudah, nggak bisa ini, nggak ada pagi lagi kelihatannya. Nggak begitu Bapak Ibu. Aplikasinya buat kita adalah yuk ambil langkah iman untuk melihat melampaui kondisi saat ini. Pegang janji Tuhan, pegang kuat lebih daripada perasaan Anda. Ingat, kebangkitan Yesus adalah jaminan bahwa terang pasti menang. Saya tiba di bagian akhir daripada khotbah saya. Mazmur 30 ayat yang ke-6.
Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Sorak-sorai, Bapak Ibu, artinya sukacita itu akan lebih kuat dari penderitaan yang pernah Bapak Ibu tanggung. Jadi ayat ini tidak hanya berkata menjelang pagi, cukup. Enggak. Menjelang pagi terdengar, apa Bapak Ibu? Sorak-sorai. Artinya Tuhan tidak hanya memulihkan yang tangisan, tangisan itu tadi dengan diam, tidak nangis lagi, tidak. Tetapi dengan sorak-sorai Bapak Ibu, dengan sukacita yang melimpah. Kaitannya dengan Paskah Bapak Ibu, salib itu identik dengan penderitaan. Kubur itu identik dengan kesunyian, ketidakpastian. Tuhan, seberapa lama saya harus menanggung beban ini? Tapi kebangkitan itu adalah kepastian, kemenangan, dan sukacita Bapak Ibu. Bayangkan ada seorang atlet yang kalah dan terluka ya. Saya nggak ada waktu di rumah sakit untuk cari banyak ilustrasi tentang ini ya. Kekalahan, ada banyak. Kalah Bapak Ibu. Dia nangis. Tetapi seorang atlet yang luar biasa, dia tidak akan terpuruk. Dia bangkit, dia berlatih dan menang. Dan bayangkan, ketika kemenangan itu datang, Bapak Ibu, sukacita seperti apa yang dirasakan oleh yang bersangkutan? Pastilah lebih besar. Kenapa? Karena dia sudah melewati yang hancur terlebih dahulu. Bapak Ibu, janji Tuhan buat kita, Tuhan tidak hanya menghapus air mata, Ia bisa mengubahnya menjadi kesaksian. Amin. Pertanyaan refleksi buat kita, apakah Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan bisa mengubah kesedihan Bapak Ibu menjadi kesaksian? Apakah Bapak Ibu memang sudah siap bersuka cita lagi? Atau Bapak Ibu tidak punya iman, tetap dalam kondisi seperti itu? Yuk saya ajak, mari mulai bersyukur bahkan walaupun Bapak Ibu belum melihat hasilnya. Itu adalah pernyataan iman. Ceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup Anda. Lihat hal-hal yang masih bisa kita syukuri. Ketika kami menunggu, kami cuma berpikir begini, enggak apa-apa, kami masih bisa di rumah sakit, ada BPJS. Kami semakin kecewa karena begini, ada Akong, begitu ya, yang anaknya, cucunya sekolah di Kalam Kudus dan Priska kenal. Dan kami sudah mendapat kabar bahwa Akong ini masih urutannya nanti setelah mama kami dulu. Saya dan Bu Priska kaget, tiba-tiba Akong dipanggil duluan, si Akong ini. Kecewanya kami, ini rumah sakit gimana ya sebenarnya ya, manajemen semuanya, enggak mengerti. Bapak Ibu, tapi semua berakhir baik. Izinkan Tuhan mengubah luka Anda bisa menjadi kesaksian Bapak Ibu. Penutup dari khotbah saya hari ini adalah, Bapak Ibu, adegan penuh tangis, the tearful scene, itu bukan akhir cerita. Mazmur 30 ayat yang ke-6, maaf saya salah ketik, mau mengingatkan kita bahwa tangisan itu nyata. Kita memang sering berhadapan dengan ketidakpastian, dengan penderitaan, dengan duka, dengan lara. Tapi Bapak Ibu harus yakin bahwa itu hanya sementara dan sukacita pasti datang. Bapak Ibu, dalam terang Paskah kita harus melihat sesuatu dengan jelas apa? Bahwa salib tidak menghentikan cerita. Kubur bukan titik akhir. Kebangkitan Kristus adalah jawaban. Tidak ada malam yang permanen. Duka yang terus-menerus bagi mereka yang ada di dalam Kristus, Bapak Ibu. So, jika hari ini Bapak Ibu sedang berada dalam malam, ingat ini. Tangisan Anda hanya sedang bermalam, sementara menginap, tetapi pagi Tuhan sedang dalam perjalanan. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kasih yang ada di surga Tuhan, di dalam nama Yesus, biarlah orang-orang yang hadir di kebaktian umum yang kedua ini, yang sedang mengalami malam, ketidakjelasan, kesedihan, tangisan ya Tuhan, dihiburkan. Bahwa Engkau Allah yang peduli kepada mereka, bahwa pagi akan segera datang menjelang.
Ada sorak-sorai ya Tuhan yang akan menggantikan tangisan yang mereka alami selama ini. Tuhan, terima kasih untuk penghiburan daripada Engkau, kuatkan iman kami. Terima kasih untuk kebangkitan Tuhan, Paskah. Ada janji, penyertaan Tuhan, mujizat besertanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, yang percaya katakan amin. Terima kasih, Tuhan berkati.